Sorotan dan beda paham menerpa Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kontrak Freeport yang setiap tahun memicu kontroversi jadi salah satu yang mengemuka kini. Benarkah menteri yang disebut keblinger ini pro-Amerika? Dan bagaimana peliknya tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral di tanah air? Inilah Satu Meja dalam episode Siapa Menteri yang Keblinger? Entah kepada siapa tembakan ditujukan, namun banyak pihak menyebut lubang proyektil peluru ini sebagai pesan di balik peliknya tata kelola sektor energi dan mineral di tanah air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sudirman Said. Sudirman Said, sang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga dikenal aktif berkiprah memberantas korupsi, mengakui tantangan besar pembenahan sektor migas dan kementerian yang dipimpinnya. Reaksi pada pengelolaan sektor yang dipimpin Sudirman Said rupanya tak hanya dari mereka yang dicap sebagai mafia. Beda pandangan sesama menteri dan tudingan pro-asing juga menerpa Sudirman Said hingga disebut sebagai menteri yang keblinger di tengah kisru perpanjangan kontrak Freeport. Ada pula yang menyebutnya paling ngotot memperpanjang kontrak Freeport. Karena di Freeport ada 30.000 pekerja kita. Karena 92% PDB-nya Timika datang dari Freeport. Karena 34% PDB Papua datang dari Freeport. Karena ada 1,9 miliar dolar setiap tahun bisnis jatuh kepada pebisnis Indonesia. Jadi tidak ada urusan sama tekanan Amerika, sogok-menyogok. Dan menurut saya orang-orang yang berkata begitu adalah cermin dari pikirannya sendiri. Jadi mengambil keputusan itu karena sogok. Mengambil alih Freeport memang bukan perkara mudah. Butuh sumber daya negara yang tak kecil, termasuk kemampuan biaya bernilai fantastis. Yang pasti, rakyat menginginkan kekayaan alam Indonesia sepenuhnya merata demi kemakmuran bangsa. Bukan sekedar terdengar hebatnya atau hanya dinikmati orang dan kelompok tertentu. Tim Liputan Kompas TV. Bersama saya di Satu Meja, Pak Sudirman Said, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Energi yang ke-15 dan Menteri pertama yang berlatar belakang akuntan. Mas Dirman, Anda kelihatan ngotot sekali sebetulnya untuk memperpanjang kontrak Freeport. Betul nggak persepsi seperti itu sebetulnya? Iya, makasih Mas Budian, selamat malam pemirsa semua. Saya kira kesan itu relatif saja, tapi bahwa saya sebagai penanggung jawab sektor dan saya berusaha sungguh-sungguh dalam menangani setiap masalah, itu betul dan itu karakter kerja saya. Jadi mau itu urusan Freeport, urusan Petral, urusan kilang, itu saya sama sungguh-sungguhnya gitu. Tapi kemudian orang menafsirkan ngotot, itu terserah mereka. Dan memang tipe kerja Mas Dirman adalah orang yang sangat total dalam mengerjakan apapun itu, sehingga ditafsirkan sebagai ngotot. Iya. Mudah-mudahan karena ya memang ini kan satu amanah yang mesti dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ketika mengerjakan apapun ya harus total saja. Dan ada orang-orang yang mungkin punya penafsiran lain karena punya background, punya pemikiran, punya motif, saya tidak tahu apa. Dan saya kira kalau bicara effortnya yang lebih kenceng itu banyak sekali effort yang lebih kenceng dibanding Freeport. Tapi kan mereka tidak mengatakan kita ngotot kan. Ya, tapi Anda juga ditudung sebenarnya dibayar oleh rakyat, dibayar oleh pajak rakyat, tapi kok pernyataan-pernyataan Anda sebetulnya seakan-akan membela Freeport itu sebetulnya? Saya kira itu pandangan saja dan apa namanya, di mana yang membela Freeport saya tidak tahu, tapi dalam setiap perkara saya dudukan pada proporsinya saja. Nah, yang saya harus jelaskan barangkali adalah selama ini ada satu sejarah di mana Freeport itu di setiap cerita di masa lalu selalu tidak lepas dari spekulasi soal dealing-dealing di belakang itu. Spekulasi soal dealing di belakang. Dan akibatnya ketika kita mengambil keputusan dengan dasarnya adalah kebutuhan semata-mata, kemudian orang berpikir jangan-jangan ada deal juga. Itu yang barangkali hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Dan saya tidak punya beban apapun gitu, karena akhirnya sejarah akan membuktikan apa yang kita putuskan itu sesuatu yang benar atau tidak gitu. Anda juga, Mas Dirman, Anda juga dituding sebagai menteri yang keblinger ya, karena memang ingin memperpanjang kontrak Freeport yang sebenarnya belum saatnya untuk diperpanjang sebetulnya.
Saya kira kalau ada menteri memperpanjang kontrak betulan itu keblinger betulan. Kalau ingin memperpanjang? Iya, karena saya tidak memperpanjang, jadi bukan saya yang keblinger. Yang keblinger adalah orang yang bicara tanpa fakta, bicara tanpa melihat dulu persoalannya, kemudian berteriak kiri kanan, merusak situasi gitu ya. Jadi saya santai saja menghadapi itu, dan karena seperti yang dibaca di surat bahwa tidak ada keputusan perpanjangan kontrak, tidak ada sesuatu yang sifatnya melanggar hukum, tidak ada tuh beban bahwa saya adalah yang disebut sebagai keblinger itu. Ini kan berawal dari pertemuan James Moffett dengan Presiden di Istana pada tanggal 6 Oktober. Mas Dirman hadir di situ? Sebetulnya itu kan hanya kulminasi dari seluruh proses ya. Tapi sebelumnya kan ada beberapa surat menyurat, ada dialog, dan Pak Moffett ketemu Presiden yang kedua kali sebetulnya. Yang kedua kali? Yang pertama itu bulan Mei, yang kedua kemarin menjelang keputusan. Dan boleh dibilang pertemuan itu hanya memberi satu assurance atau satu kepastian bahwa ya pemerintah memang bermaksud memperpanjang, tetapi undang-undangnya belum memungkinkan gitu. Jadi karena itu silahkan dicari jalan keluar yang logikanya sederhana saja. Indonesia sedang mengundang begitu banyak investasi, kemudian ada investasi yang sudah berjalan dan sudah memang selama ini memberikan benefit secara ekonomi, kenapa tidak dipertahankan? Bahwa ada aspek-aspek lain di luar misalnya aspek hukum tadi itu yang harus kita kelola. Tapi jelas sekali arahan Presiden bahwa secara strategi investasi memang kita mengundang investasi, dan siapapun yang sudah di sini kita sustain. Freeport salah satunya. Jadi tidak ada perlakuan khas atau perlakuan istimewa sedikit pun. Dan pertemuan memang hanya bertiga, Presiden, Mas Dirman dengan James Moffett di situ? Kayaknya bertemu bertiga. Lalu apa persis arahan-arahan dari Presiden? Jadi yang saya dengar dari Presiden begini kurang lebih, Pak Jim Moffett, Anda tahu Indonesia memang sedang butuh investasi, dan sudah percaya saja bahwa kita akan cari jalan bagaimana caranya Anda itu meneruskan investasinya. Tetapi Anda harap tahu bahwa hukumnya belum memungkinkan. Hukumnya belum memungkinkan. Nah, bahkan diberi satu teguran mengapa mesti keliling-keliling ke banyak pihak yang belum tentu relevan dengan keputusan itu. Padahal kalau mau berurusan dengan saya, ya urusan dengan menteri, silakan ketemu menteri yang nanti bersama saya memutuskan. Itu pesan itu saya kira relevan atau konsisten dengan apa yang saya katakan bulan November tahun lalu. Saya mengatakan pada Pak Moffett, Anda datang ke sini, saya tahu teman Anda banyak. Teman Anda banyak. Dan temannya orang-orang punya pengaruh, tapi jangan pernah menggunakan pengaruh itu untuk menekan saya, karena itu tidak akan mempan gitu. Saya akan bekerja dengan independen, dengan judgement yang saya punya, dan dengan data-data yang saya miliki. Jadi Anda gunakan siapapun itu tidak akan berpengaruh. Yang akan saya dengar adalah atasan saya. Gitu. Berkeliling itu ke siapa saja seperti yang didengar itu? Saya tidak etis menyebutkan satu-satu, tapi kira-kira orang-orang yang secara politik punya pengaruh gitu ya. Secara politik punya pengaruh. Dan kira-kira apa? Dan di masa lalu kan memang begitu. Modusnya itu kira-kira setiap ada sesuatu yang sedang dibicarakan tuh menggunakan political pressure gitu, sehingga kadang-kadang nih menteri maupun dirijen di SDM itu memutuskan sesudah mengadministrasikan keputusan, bukan mengambil keputusan gitu. Bentuk tekanan politik yang dialami seperti apa sebetulnya? Saya kira kita tahu semua bahwa Freeport adalah satu usaha yang sangat besar, dan 1,9 miliar dolar itu spending yang standar setiap tahun yang mesti dibagi atau dikeluarkan, dan itu artinya adalah bisnis yang lumayan besar gitu. Dan para pihak yang selama ini berkepentingan dengan keberadaan Freeport sudah pasti berusaha untuk mendapatkannya gitu. Itu yang paling minimal. Tapi di luar itu kan kita punya cerita Freeport ini reputasinya sangat panjang gitu. Sangat panjang. Sangat panjang. Bahkan kalau kita lihat kontrak-kontrak yang sekarang ada di tangan kita yang menjadi katakanlah beban pemerintah, menjadi sangat menarik, karena misalnya bagaimana mungkin ada pasal yang mengatakan Freeport bisa meminta perpanjangan kapan saja, dan pemerintah tanpa syarat apapun. Pemerintah tidak bisa menunda apabila tidak ada hal-hal yang tidak masuk akal. Ini sesuatu yang kalau dilihat secara seimbang sebetulnya agak tidak masuk akal. Oke, Mas Dirman, siapa dapat jatah Freeport? Satu meja akan kembali setelah jeda berikut ini.
menguasai produksinya, tetapi pemasarannya dengan jutaan ton, apakah kita punya kemampuan, jaringan kita, membuat jaringan marketing seperti itu kan tidak gampang. Royalti untuk pemerintah harus meningkat. Berapa? 4%? Dan pada posisi wajar. Pada posisi wajar. Hitung-hitungannya saya belum diberikan dari kementerian. Menuju ke sana, jangan kita diatur-atur, kita yang harus mengatur. Masih bersama saya di satu meja, Mas Dirman. Freeport beroperasi sejak tahun 67. Siapa sebetulnya banyak mendapatkan rezeki dari Freeport yang 48 tahun masih bercokol di Indonesia itu sendiri? Lihat norma aja dulu ya. Normanya itu kan setiap usaha itu sebetulnya yang pertama-tama mendapatkan benefit itu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Karena di situ ada employment, ada bisnis ikutan, ada pajak, ada industri segala macam itu. Kemudian orang bicara berapa yang dikeruk oleh pihak Amerika gitu. Itu kan sesuatu yang memang konsekuensi dari perjanjian apapun. Dan semakin kita kuat menulis perjanjian dengan pihak kontraktor atau pihak developer, maka Indonesia makin mendapatkan banyak. Tetapi kan situasi sekarang ini adalah hasil dari kontrak yang dibuat di masa lalu. Gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana meluruskan atau memaksimalkan benefit ke depan. Karena itu proses negosiasi kita begitu deterministik untuk mendapatkan manfaat lebih. Umpamanya kita pengen sebagian besar wilayah itu dilepas dan kita sudah mendapatkan itu. Dari 200.000 hektar, 120.000 itu kita ambil kembali. Alih. Tinggal 90. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan lokal konten. Kita ingin setiap tahun itu lokal kontennya naik. Dan itu diaudit. Kalau sekarang gimana posisinya sebetulnya? Sekarang sudah 70% kurang lebih. 70%? Kalau jasa lebih tinggi, tapi kita ingin semakin ditingkatkan gitu ya. Kemudian tadi disebut royalti segala macam. Kalau dalam keadaan normal, di mana produksinya sudah mulai meningkat, di masa lalu kita bisa mendapatkan 12 triliun setahun, pajak, royalti dan sebagainya. Sekarang mungkin separuh karena memang produksi turun dan harga juga turun. Nah, ke depan Menteri Keuangan memberi satu guidance harus lebih tinggi dari yang selama ini diterima gitu. Kemudian yang ketiga adalah benefit yang sifatnya infrastruktur, pengelolaan bandara, infrastruktur segala macam itu juga. Nah, yang di luar norma adalah yang disebut pemburu rente kan? Pemburu rente. Pemburu rente itu ketika saya sudah berdialog dengan si Pak Moffett ini kemudian menekankan bahwa Anda tidak bisa lagi terus-menerus berkeliling gitu. Sampai akhirnya berceritalah pada satu ketika bahwa di masa lalu pengalaman-pengalamannya itu Menteri Anu minta apa, Minta apa itu persisnya seperti apa sebenarnya? Ada yang meminta saham kosong gitu. Minta saham kosong. Meskipun tidak selalu diberi, tapi percobaan itu ada. Dan sekarang juga yang terjadi adalah pihak Freeport dihubungi oleh beberapa tokoh politik gitu ya, yang sangat berkuasa, sangat punya pengaruh, kemudian mengatakan hanya kami yang bisa menyelesaikan Freeport ini, tapi dengan syarat jual nama presiden. Jual nama presiden. Seolah-olah presiden membutuhkan meminta saham kosong gitu ya. Wapres juga dijual namanya, dan ini sudah saya laporkan kepada keduanya dan beliau-beliau marah karena tidak mungkin mereka melakukan itu. Begitupun seberani itu ya tokoh politik ini dari partai yang berkuasa atau partai yang gimana sebetulnya? Saya tidak bisa menyebut, tapi orang itu dikenal ya, dan saya berani mengatakan ini karena 2 kali terjadi diskusi dan 2 kali konsisten mengatakan saya bisa membantu Anda, tapi dengan syarat tadi berilah saham, beli saham, bahkan meminta satu proyek pembangkit listrik di Timika. Untuk meminta saham kosong. Dan dengan itulah kemudian mereka menjanjikan ini bisa disetel. Saya bersyukur karena proses ini tidak terjadi. Sehingga Indonesia tidak dipermalukan kan. Dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor menjadi pengambil keputusan dan presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu. Gitu. Sang politisi ini datang sendirian kepada Jim Moffett? Memanggil pihak Freeport. Memanggil pihak Freeport Indonesia atau pihak Freeport internasional? Indonesia. Tetapi pesan itu kan nyampe kepada internasional. Dan sesekali memang Pak Moffett kan juga jalan ke sini, jadi mereka juga berinteraksi juga. Kok bisa begitu punya akses, bisa langsung tembus kepada Freeport Indonesia? Kalau saya kira psikologinya Freeport
yang sedang membutuhkan kepastian, begitu dipanggil siapapun yang merasa bisa berpengaruh, pasti akan merespon. Dan sejarahnya kan selalu begitu. Sejarahnya adalah betapa banyak tangan-tangan yang ikut terlibat, kemudian keputusan itu tidak dibuat secara independen, tapi melalui proses politik yang tidak transparan gitu. Ini yang saya coba luruskan, bahwa proses pengambilan keputusan ya begini, nggak ada lagi dealing-dealing di belah gitu. Jadi itu yang kemudian membuat satu spekulasi besar bahwa kalau sampai keluar surat seperti itu, pasti di baliknya itu ada sesuatu yang Suratnya Mas Dirman yang saya keluarkan itu. Oke. Jadi di balik itu pasti ada sesuatu gitu. Itu kan spekulasi mereka. Lazimnya begitu demikian adanya. Itu dugaan saya begitu. Ketika Mas Dirman melaporkan bahwa ada politisi yang cukup berpengaruh yang bertemu dengan Freeport Indonesia dan meminta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden, apa reaksi yang kemudian muncul dari Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri? Kedua beliau sangat marah gitu. Pak Jokowi malah mengatakan ora sudi gitu ya. Saya tidak dalam bisnis itulah. Saya tidak dalam mood seperti itu. Ora sudi itu kan ungkapan Jawa yang sangat dalam sebetulnya. Enak saja gitu ya kalau dalam bahasa kita tuh. Begitupun Pak Wapres, ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa gitu. Jadi Wapres sudah menduga lah. Jadi saya kira karena keduanya betul-betul menjaga kelurusan dan kami sebagai pelaksana ya menjadi lebih enteng gitu. Lalu bagaimana reaksi Freeport itu sendiri ketika ada permintaan dari politisi itu? Saya kan sejak November sudah kasih wanti-wanti. Silakan berhubungan dengan siapapun, tapi setiap kali bertemu dan ada diskusi apapun saya dilapori. Supaya saya bisa menjaga proses ini dari intervensi gitu. Dan itu pun diceritakan pada saya gitu. Siapa minta apa itu diceritakan dan saya tahu semua, termasuk hal-hal yang di masa lalu terjadi gitu. Siapa minta apa, masing-masing yang meminta itu udah ada datanya semua sebetulnya yang terjadi. Sebagai satu diskusi ya. Diskusi ya, sebagai sebuah informasi yang sangat awal. Iya, betul. Oke. Pak Dirman, kalau kita lihat landasan konstitusional pasal 33, itu kan bumi air dikuasai oleh negara. Realitas sosiologis bahwa bisnis-bisnis sampingan dari Freeport juga sudah dikelola oleh perusahaan-perusahaan nasional. Sumber daya manusia yang ada di Freeport itu juga banyak sekali sebetulnya orang-orang tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan ekspat. Kenapa kemudian tidak berpikir untuk kemudian men-take over dari Freeport menjadi fully dikontrol oleh Indonesia sendiri sebetulnya? Apa keuntungan dan kerugiannya? Ini kan sebetulnya cara kita dengan bijak menafsirkan dikuasai negara itu seperti apa gitu. Saya berpendapat belum tentu loh kontrol saham itu diterjemahkan dengan penguasaan. Karena dikuasai itu menurut saya adalah value creation. Nilai yang seberapa besar nilai yang bisa diterima oleh Indonesia gitu. Jadi sepanjang employment orang Indonesia, bisnis yang mendukung bisnis Indonesia, skill yang berkembang Indonesia gitu. Sebetulnya de facto kita menguasai itu. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dikontrol sepenuhnya? Menurut saya ini soal waktu gitu. Soal waktu karena gini. Umpamanya sekarang itu ngikuti jalan pikiran yang sangat simpel. 2021 tutup saja gitu. Tutup saja itu artinya kita perlu 3 tahun untuk membuat aset-aset itu dibersihkan oleh Freeport atau operator lama, kemudian mungkin perlu 3 tahun lagi untuk diinstal kembali. Nah, di bawah tanah sana ada 500 km terowongan tempat bekerja yang apabila dilepas dengan cara-cara yang tidak terencana, mungkin akan memberikan risiko bagi operator berikutnya. Artinya, 6 tahun itu Papua, Timika akan drop ekonominya. Gitu. 30.000 orang akan nganggur, kemudian tadi PDB-nya Timika akan habis gitu ya. Jadi secara cost benefit sebetulnya berpikir emosional, di take over dengan cara yang tidak bersahabat itu sebetulnya tidak. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya tahapannya sudah jelas. Akan ada divestasi. Kalau sahamnya pelan-pelan kita kuasai, syukur-syukur bisa dipercepat, maka lama-lama kan manajemennya bisa sama-sama. Tahun ini ya divestasi ke 20%? 20% Oktober tahun ini, kemudian tahun ini? 10% lagi. Tapi kan sudah Oktober sekarang? Ini dalam proses. Akan divestasi melalui IPO? Ada 3 kemungkinan prinsipnya. Satu, kalau pemerintah mau ngambil alih, tentu akan ada satu valuasi gitu ya. Tapi kemudian juga bisa dilewat IPO. Sejauh ini kita berpikir IPO itu cara yang baik karena akan mendinamiskan pasar modal gitu. Nah, tapi tadi setelah saham itu kita kuasai dengan cara yang friendly, saya kira transisinya akan lebih smooth dan itulah masa di mana kita bisa disebut sebagai
mengontrol. Dan menurut saya best practice dimanapun begitu. Tapi kalau berpikir diputus, diusir itu bukan sesuatu yang bijaksana lagi. Tapi keuntungan bagi Papua sendiri sebenarnya di mana dengan eksistensi Freeport di sana? Saya kira aliran uang yang tadi saya ceritakan lewat PDB, lewat ekonomi itu jelas. Tetapi bayangkan dengan segala kritik kepada situasi Timika sekarang yang belum juga maju, tetapi tanpa operasi perusahaan itu akan seperti apa? Dan saya kira lalu lintas orang, lalu lintas barang, lalu lintas jasa itu bagaimanapun berpengaruh pada situasi di Timika dan Papua. Dan sekarang sedang ada pembangunan fasilitas PON umpamanya yang sekarang disupport sepenuhnya oleh PT Freeport. Nah, kembali sebetulnya kan ada faktor yang pull, ada yang push juga. Nah, kalau kemudian di level masyarakat dan Pemdanya tidak menarik itu dengan baik, ya memang resources sebesar apapun akan tumpah. Nah, ini yang mungkin perlu kita tata bareng-bareng. Oke, baik. Seperti apa mengelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia? Diskusinya kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya di satu meja. Salah satu yang menimbulkan kehebohan ketika Mas Dirman menjadi Menteri SDM adalah Petral kemudian dibubarkan. Dan auditnya kabarnya sudah selesai. Betul, sudah selesai. Hari ini Dirut Pertamina menerima laporan final untuk periode 3 tahun. Jadi 14, 13, 12. Dan tentu saya akan dapat kopi satu ketika. Karena memang itu penugasan dari kita. Betul, auditnya sudah dikonklusi dan nanti kita akan lihat laporannya seperti apa. Kira-kira dari proses audit kan ketahuan ini sebetulnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Petral sehingga ketika akan dibubarkan selalu nggak pernah bubar dan baru sekarang kemudian bisa bubar. Saya harus memberi kredit pada pemimpin kita, Presiden Jokowi, karena... Kredit pada pemimpin, artinya apa tuh? Karena beliau adalah yang betul-betul sejak awal memberi satu dorongan bahwa ini mesti diselesaikan. Dan selalu saja kan dari dulu memang urusannya di sana. Jadi kalau bicara peta, selama beberapa bulan ini kan saya mendapat update ya. Beberapa contoh misalnya ada satu transaksi di mana Pertamina sebagai pembeli terakhir BBM, kemudian ada penjualnya itu. Di antara penjualan Pertamina itu ada 3 atau 4 perusahaan. 3 ada 4 perusahaan? Dan 3 sampai 4 perusahaan itu ditengarai milik satu perusahaan yang sama. Gitu. Yang selama ini dicurigai atau ditengarai sebagai bagian dari kelompok yang pengen mendominasi transaksi itu. Kemudian grup ini itu dalam 3 tahun review dari pembukuan itu atau transaksi itu mendapatkan bisnis kira-kira 18 miliar dolar. Gitu. 18 miliar dolar dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. Jadi setahun kira-kira 6 miliar dolar. Dan itu artinya memang mendapatkan mayoritas dari deal. Gitu. Kemudian juga contoh lain adalah bagaimana email itu bisa ditangkap, satu dokumen tender yang akan dipublikasikan kepada peserta tender, dibocorkan dulu, dikirimkan dulu kepada kelompok perusahaan ini. Gitu. Jadi karyawan itu berperilaku sebagai karyawannya si kelompok perusahaan ini. Ini sesuatu yang terjadi dan dengan cepat bisa ditangkap dalam komunikasi email mereka. Gitu. Dan saya sebetulnya agak takjub itu kenapa mereka begitu blunt, begitu terang-terangan mendemonstrasikan penyimpangan-penyimpangan itu. Gitu. Email ini email dari siapa ke siapa sebenarnya? Email dari Petral, dari karyawan, dari perusahaan X ini gitu ya, yang sering disebut sebagai bagian dari mafia minyak gitulah. Oke, jadi audit dari Kordamenta ya? Kordamenta itu melacak email-email sampai 3 tahun sejak 2015. Jadi kira-kira kan audit forensik itu kan yang pertama dilakukan adalah mengambil seluruh komunikasi itu, seluruh interaksi terutama elektronik, kemudian direkam, kemudian dari situ kemudian dianalisis, dipilah-pilah. Nah, ketika ketemu bukti kemudian dikonfrontir kepada si pelakunya gitu. Sesuatu yang tidak bisa mengelak sebetulnya. Tidak bisa mengelak. Apakah pemain-pemain ini juga punya korelasi atau punya hubungan dengan sebetulnya orang-orang politisi-politisi tadi yang juga ikut bermain? Saya rasa sulit dibuktikan dengan hard evidence, tetapi nanti kalau itu mengarah pada penegakan hukum, kan pasti akan ditanya.
kenapa dilakukan ini, kenapa begitu. Dan saya kira kalau mendengar atau jangan mendengar, yang saya alami pada waktu saya di Pertamina itu networknya terlalu kentara gitu. Siapa yang mengontrol apa dan siapa yang memutuskan, dan saya kira yang membuat kehebohan kenapa kemarin ketika di audit itu reaksinya begitu keras, itu kan kecemasan itu dan kita bisa menduga. Siapa yang cemas sebetulnya? Ya orang-orang yang dulu mengelola ini semua. Jadi cerita saya mengenai saya diberhentikan, kemudian cerita mengenai mau dipasang iklan untuk mendaftar ulang vendor dilarang oleh Dirut Pertamina gitu. Itu kan sesuatu yang nyata dan orang tidak bisa membantah karena saya mengalami itu semua. Dan ketika saya ada di sini, kita lakukan audit itu hanya memberikan satu pembuktian bahwa cerita itu ada sebetulnya gitu. Audit sudah selesai. Nah, setelah audit sudah selesai, audit itu mau diapakan sebetulnya? Audit ini kan disebut sebagai audit forensik atau investigasi. Dan hasilnya purpose-nya bisa dua. Satu, minimal perbaikan ke dalam. Perbaikan ke dalam. Jadi bagaimana caranya kekeliruan yang kemarin itu tidak diulang gitu. Yang kedua, kalau hasil audit mengatakan ada indikasi penyimpangan pelanggaran hukum, ya harus disampaikan kepada penegak hukum. Dan itu nanti setelah kita lihat laporannya kita baru pastikan mau kemana. Siapa yang akan menentukan polisi? Apakah ini semata-mata untuk internal perbaikan atau dilanjutkan ke proses hukum? Siapakah pengambil keputusan? Saya kira pemerintah, dan pemerintah yang tertinggi pimpinannya presiden. Jadi presiden. Saya akan lapor kepada presiden, kemudian terserah beliau mau bagaimana. Tapi rasanya sejak dulu presiden mengatakan kalau ada pelanggaran hukum jangan ragu-ragu diteruskan saja ke penegak hukum. Tapi kalau advice dari Mas Dirman sendiri, ini sebaiknya apa? Apakah memang dibuka kepada publik sehingga publik dan bangsa ini tahu bagaimana sebetulnya? Saya cenderung begitu karena minimal kita harus punya pembelajaran bahwa yang namanya kejahatan, perbuatan yang tidak proper itu mesti diketahui publik, dan itu menjadi pembelajaran. Jadi saya punya keyakinan yang begitu itu makin hari makin pendek kok. Jadi begitu nanti disampaikan kepada publik inilah yang terjadi, maka orang akan belajar dan